dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini saya akan menerangkan tentang materi konsep dasar kebijakan pendidikan Islam. Nah, di dalam konsep dasar kebijakan pendidikan Islam ini ada 4 poin, teman-teman. Yang pertama adalah pengertian kebijakan pendidikan Islam. Nah, yang kedua adalah urgensi, tujuan dan manfaat mempelajari kebijakan pendidikan Islam. Yang ketiga adalah ruang lingkup kajian pendidikan Islam. Dan yang keempat adalah bidang ilmu yang relevan dengan kebijakan pendidikan Islam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dulu, pengertian kebijakan pendidikan Islam. Saya di sini mengutip dari Al-Imran bahwa kebijakan pendidikan Islam adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa nilai terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Nah, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga serta merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai. Nah, yang kedua, teman-teman, urgensi, tujuan dan manfaat mempelajari kebijakan pendidikan Islam. Yang pertama itu urgensinya adalah bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dari tugas kekhalifahan manusia. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, Islam memberikan pandangan bahwa konsep-konsep yang mendasar tentang pendidikan dan tanggung jawab umat muslim untuk menjabarkan dan mengaplikasikan ke dalam praktek pendidikan. Pendidikan Islam di samping sebagai kewajiban mutlak dibutuhkan setiap oleh anak muslim untuk kepentingan eksistensinya. Terutama di saat ini memasuki era globalisasi yang penuh tantangan. Pendidikan Islam yang menekankan aspek kecerdasan spiritual, memiliki format pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan fitrah kemanusiaan dalam mengantisipasi krisis spiritual di era globalisasi. Nah, tujuannya menurut Al-Syaibani, tujuan pendidikan Islam adalah yang pertama, tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, tingkah laku masyarakat, tingkah laku jasmani dan rohani, dan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat. Nah, tujuan yang kedua yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, memperkaya pengalaman masyarakat. Tujuan ketiga, tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan masyarakat. Tujuan keempat adalah tujuan kebijakan berdasarkan tingkat politisi, dapat ditelusuri dari sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual, pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warganegara yang benar dan bertanggung jawab. Manfaatnya adalah yang pertama, supaya kita tahu atau paham kebijakan seperti apa yang diambil dalam Islam untuk menentukan suatu permasalahan atau masalah di masyarakat. Kedua, manfaatnya untuk menambah wawasan kita akan pengetahuan kebijakan Islam dalam suatu perkara atau permasalahan tertentu. Nah, yang ketiga adalah ruang lingkup kajian pendidikan Islam. Ruang lingkup kegiatan analisis kebijakan pendidikan meliputi yang pertama, pengumpulan data statistik pendidikan. Kedua, pengembangan kurikulum. Yang ketiga, sistem pengujian. Yang keempat, penelitian pendidikan dan kebudayaan. Yang kelima, teknologi komunikasi pendidikan. Nah, yang keenam, pengembangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Nah, yang terakhir, teman-teman, yang keempat, bidang ilmu yang relevan dengan kebijakan pendidikan Islam. Nah, di bidang ilmu ini yang relevan dengan kebijakan pendidikan yaitu yang pertama adalah ilmu di bidang humaniora. Sebagai studi pada umumnya, terutama di perguruan tinggi, humaniora meliputi bidang yang sangat luas, seluas segenap aspek kehidupan kemanusiaan, dikurangi aspek-aspek kealaman, organik, biologisnya, bidang-bidang kajian filsafat, logika, agama, bahasa dan sastra, seni budaya, ideologi praktik, ekonomi sosial, kesejahteraan dan keamanan, psikologi, kurikulum dan pendidikan, semuanya termasuk ke dalam bidang humaniora. Nah, yang kedua adalah ilmu di bidang sosial. Ilmu sosial mengacu kepada hubungan dan atau kebertautan antara individu dalam kehidupan manusia. Bidang studi ilmu sosial meliputi kawasan yang cukup luas, termasuk di dalamnya sosiologi, ekonomi, hukum, sejarah, antropologi, politik, ilmu kewarganegaraan pun termasuk ke dalam ilmu sosial yang dimaksud. Bagian ini mengutarakan aspek-aspek pokok tertentu
ilmu-ilmu sosial yang dimaksud kecuali ilmu hukum dan ekonomi yang secara khusus diuraikan tersendiri nantinya. Nah, yang ketiga adalah ilmu di bidang ekonomi. Ilmu di bidang ekonomi pada dasarnya mempelajari upaya manusia baik sebagai individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang ada dan terbatas guna memenuhi kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Keempat, ilmu di bidang hukum. Hukum pada dasarnya merupakan aturan, ukuran, nilai atau nama yang secara resmi dianggap mengikat seperti undang-undang, peraturan, adat yang digunakan oleh penguasa atau pemerintah. Yang kelima adalah ilmu di bidang sains. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Sains adalah bidang ilmu dengan ciri berhubungan dengan segi kebendaan atau materi dari alam, baik mengenai benda mati maupun benda hidup, membahas segi tentang kualitatif dan kuantitatif, dan antariksa berbagai benda dengan menggunakan pengetahuan kuantitatif dan kualitatif tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya nih teman-teman yang bisa saya jelaskan tentang materi tersebut. Apabila ada salah kata atau informasi yang kurang jelas, saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.